Suara percakapan disusul pintu yang terbuka membuat ketiga orang itu menoleh. Terkejut, Felicia lalu berdiri dan menghampiri Ren serta Rosa. "Ada tamu?" ujarnya, walau tahu itu percuma, karena Ren jelas sudah tahu ada Leo di sana. "Sore gini ngobrolin bisnis di luar kayaknya cocok, leh." Leo tahu arti ucapan Ren. Ia lantas mengangguk dan tersenyum. Felicia yang tahu itu segera mengantar langkah Leo dengan bimbang. Ren sudah lebih dulu keluar rumah, sedangkan ia menahan jemari Leo saat sudah sampai pintu. "Nggak apa-apa," bisik Leo, mengusap punggung tangan yang menggenggamnya. "Percaya sama aku." Felicia akhirnya mengangguk. Sudah ia dapati ketenangan hanya dengan melihat sorot lembut Leo. Berjalan melewati taman depan rumah, Leo berhenti sejenak, karena Ren juga demikian. Lelaki itu terlihat membenarkan letak pot dan tersenyum cerah ke arah bunga-bunga yang tertanam. Pantas jika Felicia tumbuh menjadi pribadi yang sangat mandiri. Melihat dari cara Ren merawat bunga-bunga itu dengan telaten, tidak salah jika Leo berpikir bahwa cara didik orang tua Felicia begitu baik. "Susah nggak, Ren, rawat bunga sebanyak itu?" tanya Leo di jalan setapak saat Ren sudah kembali. "Nggak terlalu, leh, malah susah waktu nanamnya. Tapi di sini gotong royong sih. Kadang tukar bibit tanaman sama mama, kadang juga bunga yang udah jadi tinggal ditanam aja." Ren terlihat antusias menjelaskannya. "Felicia juga suka bunga?" Ren tersenyum lalu kembali melangkah. "Nggak terlalu, dia lebih suka boneka. Dulu, sekarang udah nggak mau dikado boneka." Leo ikut melangkah, menyejajarkan diri dengan Ren. Ia menoleh, melihat Ren yang berjalan tenang, dengan dua tangan dimasukkan ke saku celana sembari menerawang. "Felicia hampir nggak pernah dekat sama cowok lama-lama. Aku jadi kaget waktu dia bilang mau nikah." Leo masih diam mendengarkan. Mereka sudah keluar dari jalan setapak dan kini masuk area jalanan kompleks. "Dia galak banget," gumam Ren sembari terkekeh. "Tapi kalau udah dibikin nyaman, setianya nggak main-main." "Kamu pasti nggak bisa bayangin gimana dulu pendekatanku ke Felicia, Ren." Ren menoleh. "Serius, galak banget?" Leo meringis. "Lebih dari galak sebenarnya." "Kenapa memilih bertahan, leh?" "Namanya udah cinta pandangan pertama, Ren," candanya. Ren tertawa. Ia percaya dengan cetusan itu. Ketertarikan yang kuat pada pertemuan pertama memang sering terjadi. Ia juga pernah mengalami. "Felicia itu luar biasa," jujur Leo. "Dia beda dari perempuan lain. Kalian pasti udah melalui banyak kondisi, sampai-sampai Felicia berhasil nolong aku yang hampir terpuruk waktu Airbud kena masalah. Kamu percaya adikmu seluar biasa itu kan?" Ren tahu Felicia sehebat itu, hanya saja tidak menyangka bahwa perlakuannya menggugah seorang Leo, lelaki serba sempurna yang bahkan Ren tidak tahu kurangnya di mana. "Kamu sayang Felicia, leh?" "Ya," Leo menjawab tanpa jeda, begitu yakin. Berat buat merelakan adik perempuanku satu-satunya. Dia tetap bertahan di keluarganya walau di titik terendah. Aku nggak mau menyerahkan ke orang yang salah. Dia udah cukup kesakitan selama ini, leh. Suara Ren mulai bergetar. Tepat saat itu Ren berhenti, mengangkat kepalanya menghadap atas, sebelum menoleh ke Leo. "Tolong jaga dia. Kalau kamu ada niat sedikit aja buat sakitin atau hianatin dia, bilang ke aku, leh. Biar aku ambil adikku dari kamu. Aku yang akan jemput dia kalau kamu udah berhenti peduli sama dia." Kepercayaan itu seakan membuat hati Leo dipukul. Ia bisa merasa kesakitan seorang kakak yang melihat adiknya tersakiti. Leo tidak akan melakukannya.
Aku akan jaga Frisya, Ren. Ren terlihat lega. Ia menoleh dan tersenyum. Mereka kembali berjalan. Frisya nggak pernah seyakin itu waktu dekat sama cowok. Jadi pasti kamu juga luar biasa bagi dia, Leh. Yah, semoga. Mau main basket? Tawar Ren saat sampai di lapangan. Leo menunduk. Dengan pakaian kerja begitu tidak masalah. Untuk merayakan tanda restu dari Ren. Jadi walau ia lebih sering main golf dan biliar daripada basket, ia angguki permintaan itu. Ayo, tapi jangan ketawa lihat aku cara dribble. Ren tertawa. Malah yang didapatinya, Ren pulang dalam keadaan basah kuyup karena keringat. Langsung melenggang begitu saja ke kamar mandi tanpa repot menjawab tatap penasaran adiknya. Frisya jadi menerka. Apa Ren dan Leo baru berantem? Frisya bergidik ngeri. Masa sih orang dewasa masih suka main pukul? Dan kalau benar begitu, sudah pasti Leo yang kalah. Ia tahu Leo orangnya lurus-lurus saja. Tawuran juga kayaknya tidak pernah. Walau sebenarnya yakin semua laki-laki secara naluriah bisa balas memukul. Tapi ia juga tahu sepak terjang Ren yang jago berantem di masa remaja dulu. Apalagi melihat Ren tadi tidak terluka sedikit pun, sudah pasti Leo yang babak belur kan? Tapi apa mungkin Leo tidak membalas satu pukulan pun? Padahal Leo kayaknya juga tidak kalah kekar dengan Ren. Jadi harusnya bisa mengimbangikan. Frisya tidak berharap keduanya adu pukul, tapi pikirannya tiba-tiba terarah ke sana. Sialan. Sampai malam pun tidak ada kabar dari Leo. Juga Ren yang tidak mengatakan apapun perihal pertemuannya sore tadi. Frisya memilih diam, belum siap menerima kenyataan yang bisa saja tidak sesuai harapan. Loh, ikut makan Fris? Tanya Ren saat Frisya baru bergabung di meja makan. Frisya bingung, masa iya Ren setidak suka itu sama Leo sampai berimbas tidak suka pada adiknya sendiri juga? Tidak mungkin. Frisya mengenal Ren dengan baik, bahkan seumur ia hidup. Katanya dinner sama pacar kamu. Kali ini Rosa yang bertanya. Menoleh ke Ren dan Frisya bergantian, seolah info yang ia dengar keliru. Emang iya? Frisya mengerjap. Enggak hubungi kamu emangnya? Ujar Ren sambil mulai makan, tidak menoleh pada Frisya sedikit pun. Frisya jadi sebal, tapi makin khawatir. Ren lagi kenapa sih? Kok tiba-tiba tak acuh begitu sama adik sendiri? Leo juga tidak mengabari sejak sore. Ia terlanjur malas buka ponsel untuk sekedar cek pesan dari lelaki itu. Temenin, takut dia kenapa-kenapa, ucap Ren lagi. Frisya langsung mematung. Apa maksudnya? Tapi sedetik kemudian, ia tersadar dan berdiri. Terlalu cepat rupanya sampai kursi berderak lumayan keras saat ia berusaha tenang sambil terus menghentikan pikiran negatifnya. Sampai kamar, Frisya segera meraih ponsel yang tergeletak di meja. Benar, ada pesan dari Leo. Baru beberapa menit yang lalu. Bilang kalau laki itu sedang dalam perjalanan menjemputnya. Apa-apaan? Udah siap-siap? Kalimat pertama yang terdengar saat Frisya memutuskan untuk menghubungi Leo. Siap-siap apanya? Kamu belum baca pesanku? Dinner? Dinner di mana? Sepertinya Frisya kehilangan kemampuan untuk marah kalau sudah berhadapan dengan Leo. Kenapa nggak ngabarin dari tadi? Kamu nggak tahu aku penasaran apa yang kamu bicarain sama Bang Ren. Kita bicarain itu nanti, aku di jalan. Dan panggilan ditutup. Sialan. Tapi ketimbang marah, Frisya justru takut. Ia takut apa yang ada di pikirannya adalah kenyataan. Bisa saja Ren tidak merestuinya kan?
bersambung.